Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheila Yolalesi Fishamanda. I'm from class 5F. Okay, here I want to explain or I want to convey the contents of the book that I have summarized. The title is How to Teach Speaking by Scott Thornbury. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi tentang buku yang setelah saya resum atau saya rangkum yang berjudul How to Teach Speaking karya Scott Thornbury. Oke, How to Teach Speaking adalah sebuah buku karya Scott Thornbury. Ia adalah seorang guru atau guru kursus atau guru pelatih guru lepas dan seorang profesor. Diterbitkan oleh Pearson Education pada tahun 2005. Buku ini berfungsi sebagai panduan bagi guru bahasa Inggris yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang berbicara sebagai keterampilan dan membantu siswanya meningkatkan keterampilan berbicara mereka dalam bahasa tertentu atau the target language. Buku ini terdiri dari 7 bab yang dengan total 156 halaman. Buku ini menetapkan informasi latar belakang teoritis dengan klarifikasi langsung ke intinya dan mudah dipahami sebelum beralih ke beberapa pertimbangan atau pembahasan praktis lainnya yang mungkin bisa diambil oleh para guru untuk pengaturan pengajaran mereka sendiri. Nah, dalam bab awal buku ini, Thornbury pertama-tama menjelaskan secara singkat proses mental dan fisiologis yang dialami pelajar pada saat mereka berbicara, termasuk memproduksi ucapan. Konseptualisasinya dan formulasinya itu dijelaskan secara singkat dalam bab-bab awal buku ini. Serta menjelaskan juga secara singkat tentang artikulasi, pemantauan, dan perbaikan diri, otomatisitas, kefasihan, dan manajemen berbicara. Nah, Scott Thornbury atau penulis juga menjelaskan apa yang sebenarnya diketahui peserta didik ketika mereka melalui proses-proses ini seperti topik pidato, budaya, wacana, tindak tutur, tata bahasa, atau grammar, kosakata, atau vocabulary, dan phonology. Nah, selain itu, penulis atau Scott Thornbury ini juga menyinggung tentang bagaimana perbedaan bahasa mother tongue and second language dan jenis strategi komunikasi apa yang digunakan oleh peserta didik saat berbicara. Itu juga dibahas di dalam buku ini secara singkat namun terpapar dengan baik. Oke, kita mulai pembahasan mulai dari chapter 1 atau bab 1. What speakers do? Apa yang pembicara lakukan? Nah, kita akan membahas tentang bagaimana dan apa isi kepala dari seseorang yang berbicara dan apa yang sebenarnya terjadi ketika pikiran menjadi ucapan dalam bab ini. Nah, kita akan membahas. Nah, telah dicatat bahwa berbicara terdiri dari setidaknya 3 tahap dalam bab ini ya. Yang pertama adalah konseptualisasi atau proses pengamatan dalam pikiran atau pengamatan yang akan dibicarakan. Yang kedua adalah formulasi. Nah, berarti formulasi itu setelah pikiran atau perkataan yang akan diucapkan yang setelah terkonsep dalam otak kita, maka akan timbul sebuah gagasan-gagasan pembicaraan. Nah, seperti itu. Kemudian 3, artikulasi. Setelah melalui 2 proses tersebut, maka akan keluar perkataan dalam bentuk ucapan. Nah, seperti itu proses 3 tahap proses sebelum kita melakukan yang terjadi ketika pikiran menjadi ucapan. Oke. For the next is di mana masing-masing orang bisa merasakan kefasihan karena sudah melalui proses-proses ini sampai batas tertentu. Nah, otomatis penggunaan strategi produksinya seperti mengisi jeda dan berkontribusi pada kelancaran pada saat yang sama saat mereka berbicara. Pembicara juga mengukur pengaruh yang mereka buat terhadap lawan bicara mereka. Maksudnya di sini adalah pembicara juga akan memikirkan tuh apakah yang ia bicarakan dapat mempengaruhi lawan bicaranya atau paham
apakah paham nggak sih yang kita ajak bicara untuk mengerti bahasa yang kita bicarakan terhadap mereka. Dalam bab ini, bab pertama ini juga menjelaskan tentang beberapa cara atau manner saat kita melakukan pembicaraan terhadap orang lain. Yang pertama adalah ketika kita sedang mengobrol atau berbicara dengan seseorang, usahakan hindari keheningan dalam jangka panjang. Maksudnya adalah jangan berdiam-diaman, karena itu dapat merusak suasana. Nah, yang kedua, ketika ada seseorang yang mengobrol dengan kita atau berbicara dengan kita, kita harus memberikan kesempatan untuk ia berbicara. Jangan semua omongan kita yang pegang, kita yang berbicara, lalu lawan bicara kita tidak dapat mengutarakan apa yang dalam isi hatinya. Seperti itu. Yang ketiga adalah kita harus mendengarkan apa yang sedang yang pembicara yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Kita harus mendengarkan. Ini adalah salah satu manner dalam berbicara terhadap seseorang. Itu adalah pembahasan tentang bagaimana cara kita memanage pembicaraan atau managing talk to others. Ini perlu karena kita harus paham betul dalam semua yang kita ucapkan agar tidak salah atau menyinggung lawan bicara kita. Okay, next is we gonna move to chapter 2 or second chapter atau bab 2. Oke, di sini membahas tentang what speaker know, apa yang diketahui oleh pembicara. Oke, atau apa yang bisa dilakukan oleh speaker. Kita mulai bab ini dengan membuat perbedaan antara mental proses dan psikologis yang terlibat pada saat orang berbicara dan apa yang diketahui oleh pembicara tersebut. Itulah dasar pengetahuan yang digunakan pembicara yang memungkinkan terjadinya proses tersebut. Ya, proses tadi adalah konseptualisasi, formulasi, dan artikulasi seperti yang sudah saya sebutkan di bab 1 tadi. Oke, yang harus diketahui oleh pembicara jika ingin melakukan pembicaraan, salah satunya adalah pengetahuan socio-cultural. Nah, dalam pengetahuan ini, kita dituntut untuk mengetahui tentang nilai moral dari setiap tindakan atau kebiasaan dalam sebuah masyarakat sosial, termasuk cara mengaplikasikan nilai dan moral tersebut dalam bahasa yang kita gunakan dalam forum pembicaraan. Oke, contohnya ketika kita sedang bertemu seseorang, hendaknya kita menyapa. Nah, ketika akan melakukan meeting atau bermusyawarah antar masyarakat, hendaknya kita berjabat tangan. Dari situ kita akan mengetahui seberapa baik atau tinggikah manner seseorang. Namun itu juga harus disesuaikan dengan culture atau budaya pada masing-masing tempat. Seperti itu. Selain itu, ketika kita sebagai pembicara juga dituntut untuk mengetahui pengetahuan genre atau gaya bahasa. Ketika kita berbicara dengan seseorang yang lebih tua atau dengan guru kita sekalipun, menggunakan genre yang politeness, harus menggunakan genre yang sopan. Atau juga kita misal kita berbicara dengan western or foreign people, orang asing, kita harus mengetahui manner atau aturan gaya bahasa yang sopan terhadap orang tersebut. Nah, maksudnya adalah dengan kita mengetahui bagaimana mengatur dan menghubungkan ucapan individu serta bagaimana memetakan sebuah pengetahuan ini pada struktur pembicaraan interaktif antar dua orang atau lebih. Seperti itu. Nah, jadi pengetahuan yang dimiliki penutur atau pembicara untuk keterampilan berbicara itu terdiri dari pengetahuan ekstralinguistik dan pengetahuan linguistik. Nah, untuk pengetahuan ekstralinguistik adalah adat, pengetahuan latar belakang, topik, dan budaya. Nah, untuk pengetahuan linguistik itu ada pengetahuan wacana, pengetahuan tata bahasa, kosakata, fonologi, dan pengetahuan dalam keterampilan berbicara atau sedang berpidato atau speech. Okay, now we gonna move to chapter 3 or bab ketiga. Di bab ketiga ini adalah membahas tentang speaking in another language.
dalam bab ini kita telah melihat ya, berbicara dari sudut pandang pelajar mengatasi tentang tantangan berbicara dalam bahasa kedua atau kesulitan ini pada dasarnya yang sering dihadapi oleh para pembicara, khususnya pelajar ya, dibagi menjadi 2 titik utama, yaitu faktor pengetahuan dan faktor keterampilan. Faktor pengetahuan yaitu peserta didik belum mengetahui aspek bahasa yang memungkinkan untuk diproduksi. Nah, untuk faktor yang kedua adalah keterampilan. Maksudnya di sini adalah kemampuan pelajar masih kurang memadai atau masih kurang mampu untuk memastikan apakah sudah optimal atau belum produksi katanya itu. Nah, kalau dalam sebuah sekolah atau pelajar ada yang mengalami faktor tersebut, nah sebagai akibatnya bisa juga menjadi ada yang faktor afektif, seperti kurangnya kepercayaan diri atau kesadaran diri yang memungkinkan itu akan menghambat kefasihan dan kemahiran. Nah, untuk menghindari itu semua, di bab ini sudah dijelaskan tentang strategi untuk tetap dapat mengembangkan kemampuan pelajar dalam kebahasaan, yaitu yang pertama adalah pelajar mengkompensasi kurangnya pengetahuan mereka tentang sistem bahasa dengan menggunakan strategi komunikasi. Nah, yang kedua, pelajar mengkompensasi kurangnya kefasihan dengan menggunakan strategi wacana. Namun perlu diingat, jika terlalu bergantung pada strategi tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam proses pembelajaran juga, yang pada akhirnya akan melahirkan pelajar yang prematur atau tidak lulus sempurna. Karena terlalu mengandalkan strategi semacam itu dapat menyebabkan fisiologisnya dini antar bahasa pelajar. Nah, setelah itu dalam hal yang berbasis pengetahuan dalam skill berbicara, misalkan pidato atau sejenisnya, peserta didik membutuhkan yang pertama tata bahasa inti atau grammar, yaitu vocabulary, setidaknya harus menghafal 10-20 kosakata dalam sehari. Nah, kemudian yang ketiga adalah beberapa penanda wacana umum. Yang keempat adalah buku frasa inti dari unit multi kata atau potongan-potongan kata. Kemudian ada cara formulatif untuk melakukan tindak tutur umum atau meminta atau mengundang. Nah, maksudnya di sini adalah pelajar harus mengetahui kata-kata yang digunakan untuk ask help or invite something like that. Nah, setelah itu penguasaan fitur pengucapan yang dapat menghambat kejelasan. Seperti itu. Selain itu juga penting, yang paling penting adalah bahwa pembicara ingat untuk mempertimbangkan faktor-faktor konteks, termasuk konteks budaya, konteks situasi immediate. Nah, untuk mengaktifkan bidang pengetahuan ini dan membangunkannya agar tersedia untuk digunakan dalam percakapan tatap muka yang fasih, proses pembelajaran perlu mencakup setidaknya 3 tahap, yaitu ada fitur-fitur dalam bahasa atau kesadaran. Yang kedua adalah pengintegrasian fitur-fitur ini ke dalam basis pengetahuan yang ada, appropriate. Yang ketiga adalah pengembangan kapasitas untuk mobilisasi fitur-fitur ini dalam kondisi real time dan tanpa bantuan. Okay, now we gonna move to chapter 4, fourth chapter. Atau bab 4. Di sini bab 4 ini adalah membahas tentang awareness raising activity. Dalam bab ini kita akan membahas tentang kesadaran yang lahir dari diri pelajar. Ada banyak cara untuk mengoptimalkan keterampilan berbicara, namun kita akan membahas dalam beberapa konteks penting. Yaitu dapat dilakukan dengan cara
cara-cara meningkatkan kesadaran siswa tentang ciri-ciri berbicara itu dapat dilakukan melalui dua media, yaitu melalui rekaman audio atau secara langsung live. Kalau secara audio itu kita media audio ya, seperti kayak music, film, video, dan lain sebagainya, baik menggunakan skrip atau teks atau semi script atau non script, like that. Yang kedua adalah secara langsung atau live, dalam bentuk guru menyampaikan dan siswa mendengarkan, itu secara langsung, or talking to the teacher to student. Kesadaran juga dapat ditingkatkan ketika pelajar memperlihatkan kesenjangan atau kekurangan mereka antara apa yang mereka dapat lakukan dan apa yang dapat dilakukan oleh seorang praktisi yang terampil. Salah satu cara untuk menggunakan cara ini adalah dengan mengadopsi siklus pembelajaran dari tugas atau siklus pembelajaran dasar tugas, seperti yang pertama, siswa melakukan tugas berbicara. Siswa melakukan berbicara dengan kemampuan terbaik yang mereka punya saat ini. Yang kedua, mereka kemudian mengamati praktisi terampil tersebut atau yang sudah dipraktekkan tersebut yang secara seksama, dan mereka mencatat feature-feature yang ingin mereka gabungkan. Yang ketiga adalah mereka melakukan tugas atau mereka untuk berusaha untuk menggabungkan feature target. Teknik noising lain pada GAP melibatkan formulasi ulang transkrip dan minuting atau keluaran pelajar. Kita akan membahas tentang bab kelima, yaitu appropriation activities. Dalam bab ini kita dapat melihat cara-cara pelajar dapat mencapai kebutuhannya atau sudah lebih terkendali dalam pembicaraan mereka sendiri melalui proses apropriasi di kelas. Kegiatan yang ditunjukkan pada apropriasi memberi siswa kerangka kerja atau mendukung di mana mereka dapat langsung mempraktikannya tetap dalam kontrol. Namun maksudnya adalah mereka dapat langsung mempraktikannya tetapi tetap dalam awasan guru. Nah, faktor yang mendukung itu adalah yang pertama adalah model atau gaya pengajaran. Guru menjelaskan dalam bentuk nyanyian atau game or something like that. Nah, setelah itu ada juga dalam tugas menulis yang memungkinkan waktu pemrosesannya lebih lama daripada berbicara langsung. Yang ketiga adalah membaca dengan lantang atau membentuk teks. Yang keempat adalah guru scaffolding. Peserta didik berbicara, misalkan merumuskan ulang atau menjelaskan ucapan dari guru, begitu. Yang selanjutnya adalah dihafal dan dilatih menggunakan dialog. Yang terakhir adalah mengulangi tugas. Dapat dengan melakukannya melalui tetap diberi tugas, namun melalui perantara yang berbeda atau dengan model-model yang berbeda. Nah, dukungan dalam bentuk dukungan tersebut perlu dikurangi secara bertahap untuk mendorong kemandirian siswa. Artinya adalah seiring berjalannya waktu, pasti siswa sudah mulai meningkat skill berbicaranya. Nah, kemudian guru harus mengambil keputusan untuk mengurangi satu demi satu cara tersebut agar dapat melancarkan ke tahap yang selanjutnya, yang pada gilirannya akan membutuhkan kesesuaian sendiri. Nah, pengurangan di dukungan ini dapat berupa misalnya menghapus model. Yang pertama, menghapus model sehingga peserta didik mampu bertumpu pada memori, pada apa yang telah mereka dapat. Yang kedua adalah menarik dukungan guru. Yang ketiga adalah mengurangi waktu perencanaan. Yang keempat adalah melakukan tugas di bawah kondisi yang lebih menuntut, atau guru memberikan batas waktu tertentu. Dalam bab yang tadi, yang bab
5, kita telah mempelajari pada 2 model tahap pembelajaran keterampilan, yaitu kesadaran dan apropriasi. Nah, oleh karena itu, sekarang saatnya untuk mempertimbangkan ke tahap ketiga yang terakhir, yaitu autonomi. Which is this is for chapter 6 yang membahas tentang towards autonomy. Dalam bab autonomi ini membahas tentang pertama, otonomi yang didefinisikan dalam berbicara. Yang kedua, mencari cara-cara di mana peluang untuk mengatur diri dalam keterampilan berbicara yang dapat diberikan baik dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, yang ketiga, diskusikan mengapa tugas harus produktif, tepat sasaran, interaktif, menantang, aman, dan otentik. Guru harus menjelaskan misalkan tes aktivitas berbicara di kelas membutuhkan tingkat kemandirian, meliputi pemberian pujian dan ceramah, bercerita, bercanda, atau memberikan anekdot. Yang ketiga adalah kegiatan drama termasuk bermain peran dan simulasi, role play and simulation. Yang selanjutnya adalah diskusi dan debat. Nah, percakapan dan obrolan. Mengapa diskusi dan debat, percakapan dan obrolan drama itu akan melatih kemampuan berbicara siswa, kemahiran, atau itu dapat melatih kefasihan. Nah, umpan balik pada kegiatan tersebut perlu ditangani secara sensitif atau serius, sehingga itu dapat memenuhi kebutuhan pelajar saat mengalami otonomi, tetapi pada saat yang sama untuk memberikan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan kinerja siswa selanjutnya. Nah, umpan balik ditawarkan sebagai perbaikan mungkin kurang efisien daripada terlalu mengoreksi. Nah, akhirnya di bab ini peserta didik itu dapat mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan keterampilan berbicara mereka di luar kelas, yaitu misalkan penggunaan dialog yang direkam, komunikasi yang menggunakan media komputer, jurnal, dan portofolio reflektif. Nah, 3 bab terakhir atau bab 4, 5, dan 6 ini telah membahas tentang aspek-aspek yang berbeda dari keterampilan berbicara dan khususnya kegiatan kelas yang meningkatkan kesadaran, apropriasi, dan otonomi. Now we're gonna move to the last chapter, and this is chapter 7 atau kita sampai ke bab 7. Bab 7 di sini membahas tentang planning and assessing in speaking. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang bagaimana berbicara dapat diintegrasikan ke dalam program pembelajaran. Yang kedua adalah kita akan membahas bagaimana berbicara dapat dinilai. Nah, kami telah mempertimbangkan cara-cara agar berbicara dapat diintegrasikan, atau buku ini telah membahas tentang cara-cara bagaimana berbicara agar dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, meliputi beberapa masalah, yaitu pertama, pembobotan atau pengelompokan, tujuan pembelajaran yang berbeda seperti bisnis, perjalanan, dan studi akademis, like business, travel, and academic studies, akan menentukan prioritas yang diberikan pada komunikasi lisan. Nah, yang kedua adalah pengorganisasian silabus, dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yang pertama, genre tuturan atau pembicaraan. Nah, seperti kayak obrolan ringan, rapat, dan presentasi. Yang kedua adalah situasi, seperti in public, di depan umum, in the office, atau dimanapun. Yang ketiga adalah topik. Yang keempat adalah keterampilan percakapan, strategi, dan aturan. Yang selanjutnya adalah tindakan seperti meminta maaf atau meminta bantuan or something like that. Selanjutnya kebiasaan dalam percakapan. It's almost important. Yang selanjutnya for the next is tata bahasa lisan dan kosakata. It's more important one. This grammar and kosakata or vocabulary adalah pondasi kita dalam berbicara bahasa asing.
Yang terakhir adalah pengucapan. Ini juga paling penting karena pengucapan, jika kita salah mengucap, itu juga akan salah arti. Nah, kemudian yang tadi adalah kemudian ada pendekatan metodologis, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis tugas, di mana pelajar itu memproses berbicara di depan kelas atau dilatih berbicara di depan kelas atau di depan umum agar melatih mental mereka. Kemudian ada pendekatan berbasis genre, di mana hasil pembicaraan dari pelajar yang di depan kelas tadi ini adalah sebuah hasil. Nah, ada juga budaya kelas yang memprioritaskan komunitas otentik. Yang kemudian ada juga pengujian. Nah, termasuk pemilihan jenis tes, seperti contohnya ada wawancara, permainan peran atau role play, drama, atau conversation between one or two person or something like that. Dan kriteria penilaian berbasis dengan basic holistik atau analitik. Nah, intinya adalah kutipan dari cerpen tentang bahasa di New Zealand. Seperti kutipan dari cerpen bahasa di New Zealand, di mana salah satu siswanya telah dilarikan ke rumah sakit. Nah, guru dan siswanya itu mengunjungi ke rumah sakit tersebut. Setelah itu mereka kembali ke kelas, jadi kita dapat menyimpulkan tentang bagaimana cara mengajar berbicara, tetapi yang harus diulangi dalam mendidik pelajar adalah dengan cara menyimpulkan budaya berbicara. Nah, pelajar tidak dapat belajar berbicara hanya dengan melakukan kegiatan membaca dan menulis saja, atau latihan kosakata dan tata bahasa. Itu tidak akan membantu siswanya sama sekali. Ya membantu, namun hanya sedikit membantu. Tidak bisa mengimprove tingkat kebahasaan siswa, yang mana berbicara adalah prioritas. Kelas bahasa perlu menjadi benar-benar kelas berbicara, yaitu yang sudah disebutkan di buku ini adalah kita bisa menggunakan cara debat atau presentasi atau teacher talk to students like that. Jadi kosakata dan tata bahasa atau grammar and vocabulary is not important one in teaching language or learning language. Okay, we have finished about the explanation from this book. Okay, terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan dari buku yang sudah saya resume atau saya rangkum. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Thanks for the attention. That's all from me. And the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.